Terus Bang, Hmm. udah 5 tahun di Jepang, kenapa sekarang memutuskan pulang ke tanah air? Why? Why? Oke, makan. Oke guys, ini untuk pertama kalinya podcast dengan Bang Romeo. Iya. Selamat datang Bang di Tante Jepang. Oke, selamat datang Bang. Tante Jepang? Tahu Tante Jepang? Enggak terang Jepang. Tanya tentang Jepang. Oh, tanya tentang Jepang. Iya. Oke, Oke, siap. Tante Jepang episode ketiga Bang. Berarti sambil makan ini ya? Iya dong. Oke, mantap. Ini kita lagi makan masakan Bang Joshua ini. Wah, nasi goreng kampung. Ah. Kampung kan? Iya dong. Oke. Tapi nggak enak ini Bang. jangan lang bilang Aduh, gitu. udah dingin Bang. Udah dingin Bang. Jadi Udah. tadi Iya, maaf lah Bang. Malah kau mantap kali kau. Coba kali kau. nggak apa-apa lah guys ya. Jadi Enggak kita apa-apa mau kau ambil ya. tanya-tanya sama Bang Romeo Iya. tentang Jepang. Sambil makan ya. Kenapa dia mau pulang ke tanah air padahal sudah 5 tahun di Jepang? Oke. Ini topiknya Bang. Langsung dijawab ini ya. Enggak lah, sambil makan kita. Santai aja Oke. lu Bang. Sambil Intinya kujawab. di situ. Sambil kujawab ya. Berbagi pengalaman tentang Bang Romeo di Jepang. Kenapa saya sudah 5 tahun malah pengen pulang? Ya kan Bang? Oke. Jadi boleh kujawab ya? Aku dulu nanya Bang. Oke, Bang. Kapan Abang pertama kali ke Jepang? Ke Jepang itu tahun 2016, tepatnya bulan 11 nyampe di Jepang. Bulan 10 tanggal 28 Bulan 10, 2016. 2016. 2016. 2016. Iya, Bang. 6 tahun lah Bang. 2016. Harusnya sih 5 tahun kau sempat pulang Bang. iya ya? 5 tahun karena aku pulang 3 bulan Iya. 2019 kan Dari IM Jepang Bang ya. dari IM Dari Jepang. IM Jepang. IM Jepang mantap. IM Jepang mantap. Iya, emang Swasta. mantap lah. Swasta Mantap juga lah. mantap, tapi nggak ada tunjangan. Oh iya, 60 mang. Iya, kalau IM Jepang itu ada tunjangan, guys. Jadi pas pulang habis masa Kensusei, pulang ke tanah air dapat tunjangan, Bang ya. Kalau swasta itu cuma ditunjang-tunjang. Tapi kalau masalah gaji nggak kalah. Justru ya kalau itu memang tergantung ya. Tergantung Kerjaan. kerjaannya. Jadi kerjamu di bagian apa nih di sini, Bang? Jadi kerjaanku, Aku bukan program nggak tahu, memang nggak tahu aku. jadi kerjaanku di Jepang itu, jadi jurusannya Kikai Kensap, artinya pemeriksaan mesin-mesin. Jadi sebenarnya, Mesinnya buat situ, Bang. hmm? Mesinnya dibuat di tempat kalian. Nah sebenarnya itu yang agak melenceng dia guys, karena nyatanya kita kerja di sini sebagai ya operator mesin sebenarnya. Membuat mesin gitu. Operator mesin mau menggerakkan mesin. Sama karena perusahaan kita itu sebenarnya produksi pembuatan baut, tapi karena kita kerjanya di Hongsa atau di kantornya Pusat, bukan di pusat, bukan di pabrik, jadi kita ya mempersiapkan barang-barang yang akan mau dijual gitu ke customer atau pelanggan gitu. Gimana? Kerjaan nyaman, Bang? Kalau kerjaan ya puji Tuhan nyaman sih, Bang. Nyaman ya. Nyaman. Kerjaan di Jepang memang nyaman, Bang ya. Nyaman. Hmm. Tapi ya Gaji kurang nyaman ya. kalau gaji dibilang sebenarnya nggak kurang nyaman sih, tapi karena memang janggionya nggak ada atau lemburnya nggak ada, Lemburnya kurang. jadi ya mungkin dari segi keuangan mungkin dibilang nggak nyaman sih nggak juga gitu, tapi ya tetap disyukuri gitu. Harus syukur lah, Bang. Iya tetap. Terus, Bang, Hmm. udah 5 tahun di Jepang. Kenapa sekarang memutuskan pulang ke tanah air? Why? Why? Jadi sebenarnya tujuan ke Jepang itu untuk tujuan 3 tahun ke Jepang. Jadi dulu kan memang 3 tahun aja program ke Jepang, bukan Kensusei ya. ya nggak ada itu 5 tahun. Jadi dulu rencananya pengen 3 tahun
kerja di Jepang, menabung selama 3 tahun dan kemudian pulang ke Indonesia, pengen buka usaha kayak gitu. Itu adalah tujuan utama. Tujuan utama ya. Namun karena Tujuan utama tahun 2016. tujuan utama 2016, planning lah sebelum ke Planning, Jepang. Nah, ternyata di tahun 2019 pertengahan bulan, kira-kira bulan 4 lah itu. Jadi ada penawaran bahwasannya Kensuke itu bisa enco atau perpanjangan kontrak 2 tahun lagi gitu. Nah, memang karena pada saat itu merasa belum siap sebenarnya untuk buka usaha juga. Dan karena memang di Jepangnya juga ada pacar dulu, meskipun sekarang udah mantan ya. Nah, jadi ya udahlah kembali ke Jepang gitu. Dan ya jadi perpanjang jadi 5 tahun lah Jadi 5 kerjanya. tahun sekarang ya. Dan setelah 5 tahun akhirnya dia memilih untuk pulang. Untuk pulang, iya betul. Dalam jangka waktu dekat ini dia akan pulang. Iya. Dan ya gitulah, untuk para Kensu yang mau datang ke Jepang harus bikin planning juga, karena senyaman-nyamannya Jepang lebih nyaman di tanah air sendiri bang ya. Sebenarnya sih nggak lebih nyaman juga. Tadi belum ku jawab kenapa pulang kan? Oh iya, kenapa pulang? Wah, Baik. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang kan, rencananya memang mau usaha. pengen buka usaha di Indonesia. Nah, jadi selama bekerja di sini, apalagi di tahun keempat kelima ini, memang di sini puncaknya pengen buka usaha gitu. Karena ya kita tahu kerja di Jepang itu ya nyaman dan ya uang mungkin oke lah gitu. Ya nyaman juga, pas-pasan lah intinya. Nggak kurang nggak lebih. Tapi gimana ya? Ya kalau prinsipku pribadi ya sebisa mungkin buat usaha sendiri kayak gitu. Pengen Cita-citanya lah pengen punya sendiri. ya pengen buka usaha sendiri, pengen buka lapangan kerja buat untuk orang lain. Nah, itu bukan kita yang jadi pekerja. Itu sih impian atau mimpi dari dulu gitu, Bang. Sama-sama. Sama ya. Kita punya target yang sama. Oke. Cas dulu lah. Jadi untuk para Kensu juga, kita itu harus punya pemikiran pulang dari sini harus bisa buka peluang usaha supaya bisa membantu kawan-kawan yang ada di Indonesia. Ya paling enggak buka lowongan pekerjaan lah di sana. Setidaknya itu udah membantu ya bang ya. Iya. Bentar bang, aku ngambil nasi putih bang. Nasi putih. Oh iya ya. Komen. Mantap kan masakan, Bang. Pak, kongesin aja komen. Enggak lah. Enak kan? Udah dingin. Enak kan masak Bang Jus sih. Mantap kan ya? Jadi aku pemikirannya memang gitu bang. Aku juga mau pulang guys. Bentar lagi aku mau pulang menyusul Bang Romeo. Oh iya, nggak perkenalan ku tadi. Ini ya Bang Romeo. Oh iya. Perkenalkan dulu bang, dari Oke. mana asalmu? Perkenalkan, nama aku Romeo Hotmando Saragi. Instagram gue Romeo Hasaragi. Romeo aja. Hasaragi. Romeo Hotmando Saragi. Nanti di bawah ini Ada ya. strip-stripnya bang. Iya, ada. Oh, nanti aku lampirkan di bawah nanti ya. lampirkan di bawah. Oke. Jadi Akun YouTube bang. akun YouTube Romeo Save Me. Romeo Hotmando Saragi. Pasti ketemu kok. Bukan yang Parhuta-Huta itu? Oh, Romeo Hotmando Parhuta-Huta. Ah. Biasa karena kita dari kampung. Nah, usia nggak usah lah dibilang ya. Usia nggak usah Nggak bang. usah lah, ya. Asal dari Siantar, Medan, Indonesia. Terus apa lagi? Cita-citanya. Cita-cita pengen buat usaha sendiri. Pengen menjadi berkat untuk orang melalui lapangan pekerjaan. Doakan ya semua. Ya. Kita punya plan yang sama ini. Betul. Bang Joshua kapan pulang, Bang? Kau Sekalian bulan aku dua. tanya. Aku bulan 9 guys. Bulan 9 akhir lah mungkin. Bulan akhir. Kalau dilancarkan semua, kita pulang. Dan planningnya juga buka usaha, meskipun modal nggak ada.
Tapi tetap percaya Pasti ada. pasti ada. Ada jalan. Karena aku mikirnya gitu bang. Jadi untuk Kensu juga yang mau berangkat ke Jepang harus ada 2 plan bang. Antara makan bang. Antara nabung uang sama nabung skill. Jadi ke Jepang itu kita cuma punya 2 pilihan, nabung duit sama nabung skill. Aku lebih di nabung skill, soalnya nabung duitnya aku nggak ada duit bang. Jadi aku lebih ke skill. Jadi skillku ini aku memang dari awal kan target kita ke sini mau belajar kan. Tapi sambil dapat duit kan gitu kan. Jadi aku udah dapat skillnya, mungkin mau kuterapkan di tanah air, kira-kira gitulah. Mungkin yang lain ada yang fokus di uang, nggak salah juga karena memang tujuannya antara yang duit itu, kalau nggak skill ya uang. Jadi itu para Kensu juga harus dipikirkan. Kalau nggak skill, duit, pilih salah satu. Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau kayak Bang Romi itu di skillnya itu pengalaman. Dia pulang juga ada bawa N3 bang ya. Ada bawa N3 ya minimal bisa jadi sensei lah ya. Saya LPK. Minimal itu. Maksudnya bukan sensei juga berjabat toh. Maksudnya kita buka les kursus bahasa Jepang juga duit loh. Iya kan? Iya. Ya kali bang, timun bang. Hah? Masa kau semuanya kau bilang enak bang? Aduh, mantap kali. Untung lah belum kena mah ini. Kita memang nggak ada duit bang, tapi pengalaman kita kesana kemari, kawan banyak, relasi banyak, Networking ya. nah yang utama itu kawan. Jadi kemana-mana pun kita rezeki selalu ada. Mungkin ini yang apa? Banyak kawan banyak rezeki tuh. Iya, mungkin ini juga yang pengen aku bagiin gitu. Di perusahaanku memang lembur nggak ada gitu. Tapi senpai-senpainya udah banyak yang ya cukup sukses lah di Indonesia gitu. Jadi bukan karena uang aja gitu, tapi ya senpai kita ada gitu. Mungkin bisa jadi dari senpai kita bisa dapat rezeki ya. Itulah skill pergaulan juga Ya, skill pergaulan. kan? Mencari kawan. Iya betul juga ya. Skill itu bang. Gak gampang cari kawan. Banyak orang nggak pandai berkawan. Kalau Bang Joshua jangan tanya lah. Semua Kalau aku kawannya. nggak ada duitku. Tapi kawannya banyak kan? Tapi ceweknya nggak ada. Oh, ceweknya nggak ada. Ini yang nonton ya. Nanti hubungi dia, inbox aja. Jadi gitu guys. Jadi cewek sekarang nggak ada bang. Oh, sekarang nggak ada. Nah, pelan-pelan masih muda. Langsung udah. Masih muda. Bang. Jangan kayak kawan kita yang sana. Yang mana bang? Udah ganteng tapi di PHP. Curhat dia kemarin bang. Bang Jo, gimana ya kalau kawan udah kenal lama tapi setiap diajak serius jawabannya selalu tunggu dulu. Siapa nih ini dulu? Aku nggak usah sebut ini. J. Dia udah kenal lama nih. Jadi untuk kawan-kawan juga ini yang punya gebetan atau PDKT udah kenal lama, tapi waktu diajak serius dia selalu jawabannya tunggu dulu, jalanin aja dulu, ya kan? Mulai aja dulu gitu. Jalani Tokopedia aja dulu. bukan? Padahal udah lama kenal kan, udah lama kenal tapi setiap diajak serius selalu jawabannya jalanin aja dulu, tunggu dulu. Kalau ada yang kayak gitu, tinggalkan. Daripada kalian berjalan dengan bayang-bayang semu, lebih baik kalian terus melaju hingga suatu waktu Tuhan mempertemukanmu dengan seseorang yang siap menjadi tempat untukmu berlabuh. Dan kalau orang itu sudah ketemu, langsung aja jadi pengantin baru. Mulailah lembaran baru. Betul Dan juga ya? berjanjilah sama Tuhanmu, kau setia hingga akhir hayat hidupmu. Dari mana kau tahu itu? Saya Joshua Siregar, jangan lupa subscribe. Enggak. Emang serius ya kan itu? Serius lah, serius itu. Tapi jangan lupa juga Motivasi itu. ketika engkau Jangan ketika engkau itu tadi seperti cerita yang tadi. Ketika udah berteman lama, terus kita punya hati sama seseorang gitu.
Kita tanya dia gimana. Ternyata dia ke menolak. Dia menolak tadi kan. Ini udah lama jalan. Udah lama jalan. Tiba-tiba nolak. Tiba-tiba nolak. Si cewek kan. Mm. Nah, kamu jangan lupa berkaca kamu. Kaca dulu, lihat apa salahmu. Ya? Nggak cukup hanya ganteng aja. Nembak aku ini. Iya. Nembak kan gitu. Iya, berkaca dulu. Iya kan? Berkaca. Maksudnya apa kurangnya gitu kan? Kenapa dia udah teman dekat. Kenapa kalau ketika kita ungkapkan perasaan kita, dia kabur kan? Nggak nyaman mungkin atau banyak alasannya gitu. Banyak alasannya. Banyak alasannya kan? Aku pun begitu kan ya, Bang. Ambil kaca. Nyanyilah. Itu bukan Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya diriku. Wah, penting itu juga. Maksudnya ya ambil pesan positifnya ya kan. Iyalah. Yang tadi juga betul, ada juga positifnya. Iyalah. Intinya gitu, jangan mau digantung-gantung. Nah, iya kalau sekalian ya kalau itu tinggalkan. Sudah cari yang lain gitu kan. Tapi bentar dulu. Ngomongin apa? Nggak tahu. Itulah itu. Siapa yang tersinggung lah. Kita bahas Jepang ya dari tadi. Oh iya ya. Lari pembahasan Tanya gitu. tentang Jepang, bukan tanya tentang pacar. Slow aja guys. Tenang aja, kita relax di sini. Biar kalian tahu juga kegilaan kita ya. Soalnya ini terakhir Terakhir di tanah perantauannya. Tanah perantauan. Nah, 4 hari lagi pulang. Nanti kita podcastnya di Indonesia, Bang. Siap. Tapi aku tertarik juga podcast sebenarnya, Bro. Siapa? Aku. Enak, lebih enak gitu, santai kan. Karena selain kita iseng-iseng gini, kita berbagi pengalaman juga kan. Jadi yang di sana juga tahu kan. Betul. Tapi kasihannya itu loh, Bang, Kensu yang mau berangkat ini kan. Semua belum buka. Jepang belum buka. Tahan, jadi bersabarlah para calon-calon Kensu. Dulu, Bang. Aku pun belum tahu nih bosku mau pulang aku. Iya. Belum nggak bilang? Bos yang sini. Bilang lah, jangan lama-lama. Ah, nanti kaget dia. Nah, kaget, harus persiapan lah. Biasanya bulan 5 ditanya nanti, Bang. Kayak gitu. Enaknya. Mantap kali. Nasi Jepang kau buat nasi gorengnya nih. Tapi enak lu. Masa? Pintar ya lo masak rupanya. Kau selalu kau puji. Cari kau teh udah habis. Udah di. Enak kali. Ku nikmati makannya. Mantap kali bang. Ininya enak memang. Mana? Babinya. Enak. Memang kalau babi dia pakai pun enak ya. Udahlah guys, udah nggak usah menafik lah kita ya. Apa adanya nih ya. Babi memang enak. Mau gimana dibilang? Mantap ya. Jadi ternyata Bang Joshua pintar masak rupanya. Nggak pintar aku masak, nyicipir aku pintar katanya. aku sekali pintar bang. Kalau lagi rajin aku pintar aku masak. Apa tadi mau aku bilang? Jadi planningmu nanti di Indonesia kayak mana loh? Kemana lah? Di Medan, di Jakarta atau Nah, ini kacamata. bentar guys. Masih mikir dia guys. Enggak guys, ini ya babinya guys. Enak ini bang? Enak. Tetap bang. Makanan ayam itu. Campur sama nasi mungkin enak. Kayak Planning di apa? Kayak abon sapi. Apa tadi pertanyaan bang? Planning Sudah di Indonesia. Pengen di Medan dulu, Jakarta. Nah, jadi aku nanti pulang ke Indonesia, terbang, karantina sekitar 1 minggu, terus aku ke rumah kakak dulu yang ada di Bekasi, karena ada kakak 2 di sana kan, ke sana dulu sekitar, 2 kakak situ ya? Iya, 3 atau 4 hari lah. Setelah 3-4 hari, aku kembali ke Siantar untuk ngurus KTP sama NPWP. KTP-mu belum ada? Hilang. Hmm. Dulu hilang. NPWP.
NPWP. Terus setelah selesai itu mungkin di kampung sekitar 2 minggu kali ya. Terus balik. Kayaknya ke Bekasi aku coba dulu bang. Di Bekasi aku pengen coba jualan online guys. Jadi karena sekarang ini ya aku lihat online cukup ya lumayan lah gitu. Tapi mau jualan apa mungkin jual baju online, baju cewek malah baju cewek. Nggak Iya. apa-apa. Apa-apa. Doakan ya guys biar berhasil. Jadi buat para cewek-cewek, nanti abang ini udah mulai online di Shopee. Kalau udah di ntar Facebook, jangan lupa diikuti, di follow. di follow. Nanti harganya bisa kita Harganya atur. ya ikuti aja lah bang itu. Oke? Paling miring kita buat. Paling mantap. Harganya top kemana? Kayak abang ini ada miring-miringnya. Iya. Mungkin teman-teman juga pasti bertanya kan. Oh. Dan mungkin orang teman-teman yang di Jepang juga mungkin heran gitu. Ih, kenapa Romeo pulang ke Indonesia entah jadi jualan baju. Loh, kenapa rupanya? Dulu Nah, bisnis itu. Nah, mungkin mereka pasti ada yang berpikiran seperti itu, Bang. Enggak lah. Mungkin itu yang pemikiran dangkal itu bang. Kalau aku pemikirannya sekecil apapun usaha kita bang, kita bosnya. Iya, betul. Setinggi apapun jabatan kita, kita tetap karyawan. Oh iya Ngerti juga. nggak? Iya, Betul. Aku suka kau, Bang, karena kita sejiwa kan. Iya. Nggak semua tapi pemikiran seperti kita kan. Tukang bakso, bangga kita. Dia bosnya. Iya. Siapa yang ngatur kan? Betul, betul. Mau butuh duit dia ya kerja. Nah, jadi aku nggak peduli apa kata orang. Aku mau menjalani apa yang aku mau, yang kuanggap benar gitu. Kayak kata Deddy Corbuzier bang. What will people say? Apa yang akan dikatakan orang? Abaikan aja. Abaikan aja, oke. Yang penting kau jalani. Betul. Yang menurutmu benar. Yang penting halal toh. Iya. Tas dulu, Bang. Iya lah. Oke, makasih, Bang. Bisnis itu harus kayak gitu bang. Jadi abang ini selalu kalau kita ngobrol nyambung kita. Aku bang, pas pulang 2018 ya, 2018 2018. pulang ke kampung. Iya. Kan dulu kerjaku itu bagusin parabola kan. Jadi pas pulang ke kampung banyak orang kampung mikir, masih baunya kok bagusin parabola katanya. Kenapa nggak mau? Karena manjat-manjat yang itu dipikir orang itu nggak mau lagi aku kan. Ya namanya bisnis ya kita kerja kan, apalagi kita laki-laki kan. Manjat-manjat seng. Jangan kan manjat seng. Korek parek pun aku masih mau. Karena kalau kita gengsi nggak hidup kita, Bang. Kalau kita gengsi menjalani kerjaan nggak hidup kita. Apalagi laki-laki ya. Semua harus dikerjakan. Selama itu halal. Hah? Dan kesuksesan itu dimulai dari minus. Iya. Nah, Dimulai dari nol. Dimulai dari susah. Jadi- masih bersyukur kayak kita bisa dimulai dari setengah lah, nggak dari nol kali. Ya, lumayan lah gitu. Itulah. Ada modal sedikit lah, sedikit. Kalau di awalnya agak susah-susah biasanya itu bisnis. Dan udah siap menghadapi kesusahan itu gitu. Makanya terjun langsung gitu. Praktek langsung lah. Intinya nanti gini bang, siapa yang sukses di antara kita saling ngajarin kan kita. Bang, udah sukses ini usahaku, ayo kita buka gini aja kan kita. Sharing ya? Saling sharing lah. Mantap. Itulah untungnya berkawan kan gitu. Misalnya usahaku, perusahaanku misalnya udah bercabang-cabang. Amin, 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 amin. Nah, misalnya kan. Bang, ayo bukain lah kita. Belajarlah kok ngelas aja. Misalnya kan. Kita nggak tahu kan. Iyalah. Siapa tahu kayak kata Pak Ayub jadi gubernur aku. Iya, dibilangnya. Amin. Enggak tahu kita kan? Enggak tahu kita hari esok. Pasti cita-cita aku kepala desanya. Emang iya loh. Telepon kepala desa dulu. Langsung presiden. Nanti kan Jokowi langsung. Kasinan. Enggak bang, mantap dulu ya. Enggak ada kurangnya. Yang kayak gitu si Romeo ini guys. Kau kurang pedas? Enggak apa. Beli bis guys. Pedasnya maknyos. Gimana beli itu? Warung Indo yang dekat sini. Dekat kali bang. Kita lewat tadi itu. Ngomong apa lagi bang? Apalah makanan kesukaanmu selama di Jepang bang? Yang paling enak kau makan?
Yakiniku. Yakiniku di mana ini? Yakiniku 1000 lah. Oh iya, yang Nambah. 269 saya. 269 premium ya. Premium lagi. Premium lagi. Paling murah premium Tapi lagi. 1000. Tapi enak. Tai bohong. Betul lah. Iya betul. Enak lah makan daging, makan sepuasnya. Ya rasanya oke lah bang ya. 1000. Makasih bang. 1000 itu 130.000. 130.000 Udah makan daging sepuasnya guys. makan daging sepuasnya. Itu udah di Jepang paling murah. Ya kan? Iyalah. Di Jepang ya, di Osaka lah, nggak tahu mungkin ada paling murah lagi, nggak tahu gimana, nggak tahu, tapi itu termasuk murah lah di sini, paling murah. Paling murah tapi nggak murahan. Ya kan? Hmm. Udah gitu mungkin dagingnya cukup kali ya. Iya, dagingnya karet guys, nggak semua enak karetnya. Tapi senang gitu loh. Ngerti kalian gimana kan? Dagingnya karet tapi senang, bahagia. Nah itulah kita, kebahagiaan kita. Iyalah, yang penting sama kawan-kawan kan. Betul, kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan mahal, uang gitu. Sekarang kita itu tinggal di Osaka. Jadi kalau kawan-kawan mau makanan terenak di Osaka, 269 premium tadi. Yakiniku 269 premium di Namba. Dan makanan paling enak favoritku di Jepang, Bang. Di Namba juga. Di Cirang Ramen. Tiap bulan harus ngisi jadwal aku di situ. Cak Ulan. Hampir tiap bulan. Ada Wajib teman, ke situ. Kadang sendiri pun pergi aku. ada di teman di Kagoshima. Hah? Seminggu 3 kali makan ramen. Seminggu 3 kali makan ramen. Di situ. Iya. Di Cirang. Enggak. Di mana-mana yang penting ramen. Oh. Di mana-mana. Mungkin memang penggila ramen. Kalau Iya. kayak kami kan di Kaisa ada ramen juga kan. Ah. Menu makan siang kami ada ramen, Bang. Jadi kadang makan siang pun aku mesen ramen. Itu yang tempat kami, banyak pilihan. Siap kah bang? Udah, kenyang kali aku. Kenyang aku guys. Makan pisang, lupa aku beli jeruk bang. Udah bang. Ya, telat tadi. Jadi gitulah guys. Semoga yang mau ke Jepang segera berangkat. Semoga yang di Jepang juga segera pulang dan memiliki planning baru. Karena keluar dari zona nyaman memang susah bang ya. Tapi kalau kita terlalu terlena dengan zona nyaman, kita lupa sama target kita yang di awal. Tapi nggak salah juga sih. Soalnya ada juga orang yang memang suka kerja, pengennya kerja aja gitu kan. Ada aja yang kayak gitu guys. Jadi di Jepang lama memang suka dia kerja, nyaman lah gitu kan. Beda-beda orang kan. Nggak salah. Jadi dari aku, follow your dream. Apa itu? Ikuti mimpimu. Follow your dream. Oh, aku punya ini. Jadi bang, ada buku mimpimu. Jadi guys, sebelum aku merencanakan pulang, sebetulnya semua udah direncanakan bang. Begitu. Ada ya. Sebetulnya niatku itu targetku dulu 1 tahun Di sini. Tapi karena uang belum ada, sampai sekarang memang belum ada. Karena memang gitu-gitu aja di sini kan. Jadi aku dulu buat plan. If Baca, Bang. you have dream, let's do it. Joshua Srigara. 2022. Oh ya. Iya kan? Sebetulnya nggak ada direncanakan. Aku itu udah targetkan 2022 harus punya usaha. Tapi memang tiba-tiba memang punya keinginan pengen pulang di tahun ini. Ini susun semua rencana apa yang mau dibeli. Baru ini aja bang. Pokoknya malas aku ini ya. Setidaknya udah ada lah Rencana. rencana. Udah ada rencana. Buktinya ini mau pulang 2022 kan? Tiba-tiba punya rencana pulang 2022. Padahal di sini dituliskan 2022. Ya setidaknya ya
Di tahun 2022 ya, mungkin ada yang kelamaan, ada yang terlalu cepat gitu kan. Karena targetku Bang di umur 40 udah bisa lah seharusnya punya usaha, nerima karyawan. Ya kecil-kecilan paling enggak kita udah bisa bantu orang lain lah. Orang. Berarti sekitar 10 tahun lagi ya. 9 tahun lagi. Udah tua guys. 9 tahun lagi. 9 tahun lagi. Coba aku Makanya mau coba dari sekarang Bang. Berapa teh? 9 tahun lagi. 9 tahun lagi. Sekarang 31. Kalau aku 10 tahun lagi katakanlah 37. Makanya harus kau mulai dari sekarang Bang, genjot terus. Iya betul juga ya. Semangat kita Bang ya. Iyalah semangat kita. Biar jadi orang sukses ya. Sukses ya. Amin. Jadi buat Remayo, selamat di perjalanan sampai ke tanah air. Sampai di tanah air jangan lupa tanah Jepang. Siap. Kalaupun lupa sama tanah Jepang, jangan lupa sama kami. Oh siap. Dan buat semua kawan-kawan, jangan lupa subscribe. Subscribe ya. Subscribe juga punya Bang Romeo Parhuta-Huta. Ya Romeo Hotmando Parhuta-Huta. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke. Gimana sih? Kebelet guys makan timun. Enak kali soalnya guys. Oke Mantap lah ya. Makasih Bang ya. makanannya Bang. Makasih kau udah datang Bang. Yalah, masa siapa datang ke sini kau nggak datang? Oke, sampai mari.